Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berlari bernama Lorenzo. Dirinya akan dihabisi oleh anak buah Gerbino dikarenakan berani menyukai seorang wanita yang bernama Pampina. Pampi ini adalah anak orang kaya di kota itu. Kemudian Lorenzo disuruh kabur oleh temannya yang bernama Gino dan Dioneo. Sedangkan di gereja, seorang laki-laki yang bernama Tindaro diberitahukan oleh seorang bocil kalau pendeta di sana sudah meninggal. Setelah kematian pendeta itu, Tindaro malah berniat menggantikan si pendeta. Di sisi lain, Gerbino memaksa Pampi untuk menikah dengan dirinya dengan dalih karena perintah dari ayah Pampi sebelum ia meninggal. Di tengah-tengah perjalanan, saat Lorenzo dikejar oleh anak buah Gerbino, ia bertemu dengan seorang laki-laki untuk menanyakan di mana ada tempat persembunyian. Dirinya yang membawa mantan tukang kebun yang bernama Bruno dari sebuah gereja milik ayah Pampi, menyarankannya untuk menjadi tukang kebun di sana dengan modal hanya menjadi tuli dan bisu. Dikarenakan Lorenzo yang masih dikejar, ia bergegas pergi. Lorenzo yang ingin lolos dari kejaran anak buah Gerbino naik ke atas pohon dan sialnya dirinya menginjak batang pohon yang rapuh dan membuat dirinya terjatuh dan pingsan. Kemudian datanglah biarawati melihat Lorenzo dan mereka sangat senang melihat Lorenzo. Scene pun berpindah ketika dua biarawati yang bernama Sister Caterina dan Sister Gabriela sedang mencicipi tubuh Lorenzo. Tiba-tiba datanglah ketua gereja yang bernama Sister Elisabetta yang membuat Caterina dan Gabriela berhenti mencicipi tubuh Lorenzo. Sister Elisabetta yang sangat terpesona dengan Lorenzo kemudian menanyakan kepada Lorenzo apakah dia tuli dan bisu. Dan Elisabetta pun langsung menyuruh Caterina dan Gabriela untuk memandikan Lorenzo. Ketika Lorenzo sedang mandi, tanpa basa-basi Caterina dan Gabriela langsung ikut menemani Lorenzo mandi. Di sisi lain, Pampi mengambil bunga yang ditaruh oleh Lorenzo. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Filomena dan mereka pun berdoa di gereja. Selesai berdoa, Pampi dan juga Filomena hendak keluar dari gereja itu dan bertemu dengan Elisa beserta muridnya. Di sini mereka membicarakan pernikahan Pampi dan Gerbino. Pampi pergi ke gereja sebelum menikah dengan Gerbino. Saat Pampi sedang didandani, dirinya melihat Lorenzo yang sedang menjadi tukang kebun. Pampi yang melihat Lorenzo pun sangat senang karena sekarang Lorenzo menjadi tukang kebun di gereja milik ayahnya. Ketika Pampi ingin bertemu dengan Lorenzo, dirinya malah melihatnya sedang asik dengan wanita lain. Sedangkan di tempat Gerbino, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Count. Ia datang untuk melamar Pampi. Gerbino yang mengetahui maksud kedatangan Count ingin menghabisinya. Namun, dikarenakan Gerbino ini belum resmi menjadi suami Pampi, terpaksa dirinya memberitahukan lokasi di mana tempat Pampi. Setelah diberitahukan lokasinya, Count langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Lorenzo sedang siap-siap menunggu para biarawati yang akan melakukan pagelaran budaya dengan dirinya. Ternyata Gabriela membawa satu biarawati baru yang bernama Maddalena. Tanpa buang-buang waktu, Lorenzo pun langsung mengunboxing mereka. Di sisi lain, mereka berenam sedang di perjalanan menuju lokasi tempat Pampi berada. Beruntungnya Gino dan Dioneo diajak melakukan pagelaran budaya dengan dua gadis yang mereka baru kenal. Tiba-tiba Filomena datang dan memarahi mereka. Di gereja, Pampi diajak oleh Caterina dan Maddalena untuk membawakan air ke tempat Lorenzo. Pampi yang sangat marah pun langsung menyiramnya. Namun di sini Lorenzo belum mengetahui kalau yang menyiramnya itu adalah Pampi. Kemudian Lorenzo dibawa ke kamarnya Sister Elisabetta untuk melakukan pergenjotan. Pampi yang melihat hal itu menjadi sangat kesal dan cemburu. Pagi harinya Count dan pasukannya dihadang oleh anak buah Gerbino. Mereka menghabisi semua pasukan Count. Count yang berhasil lolos kembali dihadang oleh Gerbino yang sudah menunggu dirinya. Gerbino menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Count, tapi Count yang membawa pistol menembaknya hingga membuat Count berhasil lolos. Malam harinya, Dioneo bermimpi sedang pagelaran budaya dengan Filomena. Karena Filomena belum tidur, ia langsung menyiram Dioneo yang membuatnya terbangun. Pampi yang tak mau Lorenzo menjadi bahan enak-enak para biarawati lain menghampiri Lorenzo. Kemudian ia menutup mata Lorenzo agar ia tak melihat dirinya. Setelah mereka melakukan silaturahmi bibir, Pampi langsung keluar dan sengaja meninggalkan bunga yang biasa Lorenzo berikan kepadanya.
Di sisi lain, Dioneo yang ngambek kepada Philomena pun tak mau lagi mengikuti mereka. Philomena yang tak mau terjadi apa-apa kepada Dioneo akhirnya mengejarnya. Dikarenakan tempatnya yang sangat cocok untuk melakukan pagelaran budaya, Philomena pun memberikan Dioneo hadiah yang sangat enak. Setelah selesai, mereka dikagetkan oleh para bandit. Lalu mereka dibawa ke markasnya para bandit itu. Ternyata di sana sudah ada Elisa yang disekap. Elisa pun disuruh memuaskan nafsu duniawi ketua daripada bandit itu. Setelah selesai, Elisa menyampaikan pesan agar Philomena menghibur para bandit dengan cara menari. Ketika para bandit memperlihatkan senjata mereka, mereka mendekati anak buah yang membawa kunci yang kebetulan senjatanya paling kecil. Lalu Elisa dan Philomena membuat mereka berantem dengan sesama temannya dan berhasil membawa kuncinya. Kemudian Elisa dan Philomena pun membebaskan semuanya. Tapi ketua bandit itu mencoba menghalangi mereka dan malah dibikin pingsan dengan memukulnya menggunakan ayam. Mereka semua pun langsung kabur. Pagi harinya Pampi sengaja menyuruh Lisabetta untuk memastikan ketulian dan kebisuan Lorenzo. Ia pun datang ke kamar Lorenzo. Karena Lorenzo kaget saat tidur mendengar bisikan Lisabetta yang membuat dirinya teriak dan ia pun langsung diusir. Di sisi lain, Count yang akan minum di sungai, dirinya dikagetkan oleh Elisa yang sedang mandi. Elisa yang menyukai Count pun keluar tanpa memakai sehelai kain pun dan langsung mencium Count. Lorenzo yang masih bingung tak tahu mau kemana, tiba-tiba dikagetkan oleh Pampi yang lewat dan akan pulang. Setelah debat panjang lebar, Pampi pun mengizinkan Lorenzo untuk ikut bersamanya pulang ke kota. Pada saat di perjalanan, Lorenzo bertemu dengan Tindaro yang sudah menyamar menjadi pendeta yang akan menuju gereja. Di gereja itu, Tindaro bertemu dengan Sister Lisabeth. Lisabeth yang sudah sakne pun langsung membuka bajunya. Hingga suatu malam, Gerbino pun datang dan berniat untuk menghabisi nyawa Lorenzo. Karena Lorenzo sudah berani tinggal bersama Pampi. Beruntungnya Lorenzo diselamatkan oleh Pampi dengan mengatakan kalau dirinya siap menikah dengan Gerbino. Tapi tolong lepaskan Lorenzo. Pagi harinya mereka yang akan menikah, tiba-tiba Lorenzo datang dan tak terima Pampi menikah dengan Gerbino. Lorenzo yang dikejar oleh anak buah Gerbino pun bertemu dengan Count yang awalnya ia tak mengetahui kalau Lorenzo adalah musuh dari Gerbino. Mereka berdua sempat saling menodongkan senjata. Setelah melalui semuanya, mereka berdua pun sepakat kerjasama untuk mengalahkan Gerbino. Count memiliki dendam kepada Gerbino karena telah menghabisi semua pasukannya. Akhirnya mereka berdua sudah menghabisi semua pengawal Gerbino dan sekarang giliran Gerbino. Kemudian Lorenzo berhasil mengalahkan Gerbino dan membuatnya terjatuh ke sumur yang sangatlah dalam dan membuat Gerbino meninggal. Setelah kematian Gerbino, Count memberitahu kepada Lorenzo bahwa dirinya tak ingin lagi menikahi Pampi karena dirinya sudah jatuh cinta kepada wanita lain, yaitu Elisa. Tak lama kemudian, Elisa datang dan mencari Count. Setelah mereka masing-masing menyatakan cinta, mereka berdua langsung berciuman. Sedangkan Lorenzo yang akan pergi dikejar oleh Pampi. Dan Pampi yang udah sangat sakne dengan Lorenzo, akhirnya mereka berciuman. Ending yang sangat sopan. Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja sob. Film berjudul Hollow Man yang dirilis pada tahun 2000 ini menceritakan tentang sebuah proyek penelitian untuk membuat manusia menjadi tidak terlihat. Tim peneliti itu bekerja di bawah pengawasan langsung dari pihak militer Amerika. Nah, di awal film memperlihatkan seekor tikus yang mati karena digigit oleh hewan tak terlihat, yang merupakan hasil percobaan dari tim peneliti sebelumnya. Namun keberhasilan mereka dalam membuat serum tak terlihat justru mengalami kendala. Karena saat ini mereka masih kesulitan untuk membuat serum agar bisa mengembalikan hewan tersebut menjadi terlihat lagi. Hingga di suatu malam, Sebastian yang selama ini selalu menghabiskan waktunya dengan penelitian itu mendapatkan rumusan formula baru untuk serum yang telah dicarinya selama ini, yang akan membuat objek tak terlihat menjadi bisa dilihat kembali seperti sedia kala. Karena dengan adanya kedua serum itulah, maka proyek sudah semakin dekat dengan keberhasilan mereka. Dan tentu saja penghargaan Nobel pun bisa mereka dapatkan.
Ia pun sangat senang dengan rumusan formula tersebut dan langsung mengabarkannya pada Linda, yang merupakan anggota timnya sekaligus juga mantan pacarnya. Keesokan harinya, Sebastian mengunjungi lab tempatnya melakukan penelitian bersama anggota tim seperti biasanya. Dan terlihat juga bahwa di tempat tersebut terdapat cukup banyak kandang dengan hewan percobaan di dalamnya. Beberapa di antaranya juga tampak kandang yang terlihat kosong. Padahal terdapat hewan di dalamnya yang ternyata telah diberikan serum berwarna biru yang membuat hewan tersebut menjadi tidak terlihat. Termasuk hewan bernama Isabel, seekor gorila yang tak terlihat dan kini direncanakan akan menjadi percobaan untuk serum baru yang diyakini dapat membuatnya kembali bisa terlihat lagi. Penyuntikan serum baru pun dilakukan dan hanya dalam hitungan beberapa menit saja tubuh Isabel mulai terlihat. Meski awalnya gorila itu menunjukkan reaksi kesakitan yang luar biasa hingga membuat jantungnya berhenti berdenyut, namun pada akhirnya Isabel kembali tersadar dan memperlihatkan hasil yang menakjubkan. Atas keberhasilan dari serum itulah, maka mereka memutuskan untuk merayakannya dengan makan malam bersama di sebuah restoran. Namun dalam acara itu, Sebastian terlihat berusaha merayu Linda untuk bisa kembali menjalin hubungan cinta dengannya. Meski Sebastian tampak belum bisa beralih dengan wanita lain dan masih sangat berharap dengan mantannya itu, namun Linda yang sudah memiliki pacar baru pun menolak ajakan tersebut. Di hari berikutnya, Sebastian, Matt, dan Linda mempresentasikan progres penelitian mereka di hadapan komite yang terdiri dari beberapa petinggi militer Amerika yang ada di Pentagon. Namun kali ini, Sebastian belum memberitahu perihal keberhasilan mereka dalam membuat serum jingga yang telah sukses membuat Isabel menjadi terlihat kembali setelah sebelumnya diberikan serum berwarna biru yang membuatnya tak terlihat. Hal itu dilakukannya karena Sebastian masih penasaran dengan serum terbarunya dan berniat untuk mencobanya pada manusia untuk memastikan keberhasilan dari penelitian mereka. Namun kali ini yang akan menjadi objek percobaan adalah Sebastian sendiri. Meski sempat terjadi perdebatan dalam tim karena prosedur percobaan kali ini dilakukan tanpa sepengetahuan komite, namun akhirnya mereka tetap melakukan percobaan tersebut dan kini persiapan pun dilakukan. Proses penyuntikan serum biru atau serum tak terlihat dilakukan dengan kondisi Sebastian yang terikat di sebuah ranjang. Hingga beberapa menit kemudian tubuhnya mulai memberikan reaksi kesakitan yang akhirnya sukses membuat tubuhnya pun perlahan menghilang. Selama dalam kondisi tak terlihat itu, Sebastian diminta untuk tetap berada dalam kamar perawatan di bawah pengawasan dari tim melalui kamera termal yang akan selalu memantau keberadaannya. Namun dalam kondisi yang tak terlihat itu, ia justru memanfaatkannya dengan keluar dari ruangannya dan melakukan aksi tak senonoh pada teman setimnya. Mulai dari membuka kancing baju Sarah yang tengah tertidur hingga mengintip Janice yang sedang berada di toilet. Dari aksi inilah Sebastian menyadari bahwa dalam kondisi yang tidak terlihat ia justru mendapat kesenangan tersendiri yang tidak pernah dirasakannya ketika masih bisa dilihat. Dengan kondisi tubuh yang tak terlihat tentu sangat menyenangkan, bisa melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, proses untuk mengembalikan tubuh Sebastian agar kembali terlihat pun akan dilakukan. Mereka akan menyuntikkan serum berwarna jingga untuk membuat tubuh Sebastian kembali bisa terlihat. Akan tetapi, ketika serum sudah dimasukkan ke tubuhnya, saat itu juga tubuh Sebastian mulai merasakan sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan hingga membuatnya berontak sampai menyerang timnya sendiri. Namun saat tubuhnya mulai terlihat, ia pun jatuh pingsan karena tak sanggup menahan sakit dari reaksi serum tersebut. Sialnya, kini tubuh Sebastian justru perlahan mulai menghilang lagi dan kembali tak terlihat. Karena serum jingga dianggap tidak sempurna dan belum bisa mengembalikan tubuh Sebastian menjadi terlihat lagi, tim pun memutuskan untuk membuat topeng dari bahan lateks dengan tujuan agar Sebastian bisa terlihat, atau setidaknya hingga serumnya berhasil disempurnakan. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu. Dalam kondisi yang tak terlihat dan tak tahan dengan kondisinya yang harus dikarantina di lab itu, Sebastian pun meminta agar dirinya diperbolehkan untuk pulang ke apartemennya.
Meski sempat tidak diizinkan oleh Carter, namun Sebastian tetap memaksa. Hingga akhirnya ia pun keluar dari lab. Dan Carter pun langsung memberitahu kepada anggota tim lainnya mengenai kepergian Sebastian. Sesampainya di apartemen, perhatian Sebastian teralihkan oleh sosok wanita yang terlihat dari jendela kamarnya yang tengah berganti pakaian. Dan sontak membuat hasratnya menggebu-gebu. Kesaknian duniawi yang tak terbendung lagi. Sebastian yang menyadari bahwa dirinya kini tak terlihat mulai berpikir licik dengan ingin mendatangi wanita tersebut ke kamarnya. Ketika Sebastian mendatangi kamar wanita itu, dengan tubuh yang tak terlihat, dia pun langsung menerkam wanita itu dengan begitu beringas. Dan Sebastian sangat menikmati momen tersebut. Nah, sementara itu, Linda yang mendapat laporan dari Carter berinisiatif untuk mendatangi apartemen Sebastian. Namun, ia tak menemukan Sebastian dan memutuskan untuk menuju ke laboratorium. Saat semua anggota tim sepakat untuk bersama-sama menangkap Sebastian, tiba-tiba saja Sebastian muncul dengan begitu santuinya dan mengaku bahwa ia baru saja mengambil beberapa barang pribadinya di apartemen. Padahal dia baru saja memperkosa wanita muda, di mana wanita itu adalah tetangganya sendiri. Linda yang curiga dan tak percaya pada pengakuan Sebastian justru dibantah oleh Sebastian yang mengatakan bahwa ia merupakan ketua tim dan bebas melakukan apa saja tanpa intervensi dari siapapun. Namun, Linda yang kesal dengan pernyataan Sebastian sekarang mengancamnya dengan mengatakan bahwa jika Sebastian kembali berulah, maka ia akan melaporkannya kepada komite pengawas proyek dan pihak militer. Tanpa banyak berkomentar, ia pun berlalu dan kini mulai kembali dengan penelitian serum tersebut. Percobaan pun dilakukan beberapa kali, namun tetap saja serum jingga belum sanggup mengembalikan tubuh Sebastian agar terlihat lagi. Hingga akhirnya ia pun menyerah dan menganggap bahwa kejadian yang menimpa dirinya saat ini merupakan sebuah takdir yang harus bisa ia terima. Yang ada di pikirannya saat ini adalah mencoba membiasakan diri dengan kondisinya yang sekarang dan bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Namun saat ia memperhatikan kamera pengawas di ruangan itu, ia mendapatkan ide untuk mengakali alat tersebut dengan menyelipkan rekaman saat dirinya tengah tertidur, sehingga bisa mengelabui anggota tim yang menjaganya. Tujuannya tentu saja agar ia bisa dengan leluasa keluar masuk laboratorium agar bebas seperti yang lainnya dan tak lagi merasakan seperti di penjara di labnya sendiri. Setelah berhasil memanipulasi tampilan kamera pengawas, Sebastian pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Linda. Namun sialnya, ia justru mendapati mantan pacarnya itu tengah bercumbu dengan Matt yang merupakan pacar barunya. Sontak, Sebastian pun cemburu dan marah karena merasa telah dibohongi selama ini. Ia lalu memecahkan kaca jendela di kamar tersebut. Linda yang menyadari bahwa pecahnya kaca itu dilakukan oleh Sebastian. Ia langsung menghubungi Frank yang tengah berjaga di lab untuk memastikan keberadaan Sebastian. Sebastian yang kini telah kembali di laboratorium dan masih terbakar oleh api cemburu, langsung melampiaskan amarahnya pada seekor anjing yang menjadi bahan percobaan di sana dengan membunuhnya secara sadis. Di hari berikutnya, Sarah yang mengetahui adanya anjing yang mati langsung mendatangi ruangan Sebastian dan menuduh bahwa kematian anjing tadi merupakan ulah dari ketua timnya itu. Tapi Sebastian justru menyangkal dan tidak mengakuinya. Malah ia berkata bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Malam harinya, ketika Linda diganggu oleh Sebastian di kamarnya, ia merasa sudah tak tahan lagi dengan ulah Sebastian yang tak senonoh menyentuh dirinya. Akhirnya Linda menemukan adanya rekaman palsu dari tampilan kamera pengawas di kamar Sebastian. Dan karena ulah Sebastian sudah sangat keterlaluan, dia pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya pada komite pengawas. Di kediaman Dr. Howard sebagai komite pengawas, Linda dan Matt mulai mengungkap semua yang telah terjadi selama ini. Namun sayangnya mereka tidak menyadari jika Sebastian ternyata telah mengikutinya sampai ke tempat tersebut. Sepulangnya Linda dan Matt, Dr. Howard yang berniat akan menghubungi atasannya untuk menghentikan proyek tersebut malah mendapat gangguan dari Sebastian. Ternyata Sebastian tidak ingin jika proyek tersebut dihentikan. Dia pun berniat untuk menghabisi nyawa Dr. Howard. Ketika Dr. Howard mendekati kolam berenang,
Sebastian langsung menenggelamkannya dan membuatnya tewas seketika. Anggota tim yang tidak tahu bahwa Dr. Howard telah tewas terlihat masih menunggu kabar dari pihak militer tentang aduannya semalam. Hingga akhirnya Linda yang mencoba menghubungi kediaman Dr. Howard justru mendapat kabar soal kematian Dr. Howard. Parahnya lagi, Sebastian ternyata telah memutus sambungan telepon di lab tersebut yang membuat anggota timnya tak bisa mengadukan masalah yang terjadi saat ini. Sebastian bahkan telah menghapus kode akses anggota tim lainnya dan hanya menyisakan kode akses miliknya saja. Menyadari bahwa Sebastian bisa menjadi ancaman yang membahayakan, maka seluruh anggota tim kini memutuskan untuk bergegas menangkap Sebastian. Naasnya, Janice yang sempat tertinggal sendirian malah menjadi korban pertamanya. Sebastian menjerat leher anggota timnya itu dengan selang infus, yang membuatnya langsung tewas seketika. Nah, satu persatu Sebastian menghabisi nyawa dari anggota timnya sendiri. Mulai dari Carter yang dibenturkan kepalanya hingga mengalami pendarahan hebat, Sarah yang dipatahkan lehernya saat mengambil stok darah, dan Frank yang ditusuk menggunakan linggis. Sementara Matt yang sempat mendapat tusukan di perutnya kini tengah bersama Linda di sebuah ruangan pendingin, yang tanpa mereka ketahui ternyata pintu ruangan tersebut telah dikunci oleh Sebastian dengan pengatur suhu di bawah minus 40 derajat. Dalam keputusasaan itu, Linda tiba-tiba menemukan ide dengan memanfaatkan alat pacu jantung yang digunakannya untuk menggeser slot pintu. Dan alhasil, ia pun berhasil membuka pintu di ruangan pendingin itu. Di ruangan lain, Sebastian nampak tengah membuat peledak dengan menggunakan berbagai cairan kimia yang ada di lab tersebut dan menempatkannya di sebuah mesin dengan settingan waktu mundur 5 menit sebelum meledak. Tujuannya adalah untuk menghancurkan laboratorium tersebut. Sementara itu, Linda yang menyadari bahwa hanya dirinya lah yang masih selamat, kini memberanikan diri untuk mencari dan menghabisi mantan pacarnya itu. Hingga ia pun melihat Sebastian yang akan kabur menggunakan lift. Tepat ketika pintu lift akan tertutup, Linda langsung menyemburkan api dari tabung gas yang dibawanya ke arah Sebastian. Namun sayangnya, isi tabung gas yang dibawa Linda masih tak cukup untuk membuat seluruh tubuh Sebastian terbakar habis. Hingga akhirnya Sebastian berbalik menyerang Linda. Sebastian memukul dan menendang Linda beberapa kali, dan saat ia mencekik Linda, tiba-tiba Matt datang lalu menyerangnya dari belakang. Perkelahian pun sempat terjadi, namun Sebastian justru tersengat listrik ketika akan menyerang balik Matt hingga membuatnya pingsan. Linda dan Matt yang mengetahui adanya bahan peledak yang akan bereaksi dalam beberapa menit itu langsung bergegas menyelamatkan diri dengan memanjat tangga di lorong lift. Namun sialnya, mereka yang mengira jika Sebastian telah tewas dalam ledakan tersebut malah mendapati ketua timnya itu masih hidup dan tengah menarik Linda yang membuatnya terjatuh ke atap lift. Di sana, Sebastian yang sejatinya masih belum bisa move on dari Linda masih sempat-sempatnya meminta ciuman dari mantan pacarnya itu. Namun ketika keduanya tengah berciuman, saat itu juga Linda melepaskan pengunci lift dan meraih tali sling yang membuat lift itu terjatuh bersama dengan Sebastian. Di akhir film terlihat Linda dan Matt berhasil selamat, yang langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Memiliki tubuh yang tak terlihat tentu sangat menyenangkan. Apapun bisa dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Dan tentunya bisa melakukan yang aneh-aneh. Itulah alur cerita dari film berjudul Hollow Man. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.